Selamat berjumpa lagi dengan channel Tekno Pangan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seri teknologi pengolahan ikan. Jadi di dalam seri teknologi pengolahan ikan ini nanti kita akan menyajikan berbagai teknologi atau pengolahan ikan ya, berbasis pengolahan produk tepat guna. Tetapi di dalam penyajiannya kita tidak akan hanya menyajikan resep, tapi juga peranan atau fungsi ya, bahan-bahan yang digunakan dalam pengolahan produk ikan tersebut. Jadi lebih ke arah prinsip-prinsip pengolahan dan fungsi bahan yang ada ya, bukan hanya sekedar resep kemudian diolah menjadi produk. Oke, pada kesempatan pertama ini ya, sebelum kita masuk ke masing-masing jenis olahan ikan tersebut, kita akan melihat dulu keunggulan ikan sebagai bahan pangan. Yang pertama, keunggulan ikan sebagai bahan pangan tentunya jumlahnya melimpah ya. Jadi setiap hari kalau kita lihat di pelabuhan-pelabuhan ikan ya, jadi di tempat pelelangan ikan itu melihat banyak sekali ikan-ikan hasil tangkapan ya. Begitu pula di tambak ya. Kemudian juga di kolam-kolam itu panen ikan selalu melimpah. Berikutnya harganya lebih murah dibanding dengan daging yang lain. Misalnya daging sapi atau daging ayam ya, per kilonya lebih murah ikan ya. Kemudian juga protein ikan itu lebih mudah dicerna. Kemudian juga di dalam protein ikan itu kandungan asam aminonya itu sama ya, atau setara dengan pola asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, terutama asam amino yang disebut asam amino esensial atau asam amino yang harus diperoleh dari makanan ya. Karena tubuh kita tidak bisa membuat asam amino esensial. Biasanya ada 8 untuk orang dewasa dan ada 10 untuk anak-anak. Nah, pola asam amino esensial ini dibuat pola dalam bentuk jumlahnya berapa ya. Berapa masing-masing jenis asam amino itu, jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan ikan ternyata memenuhi jumlah itu ya, setara. Jadi bagus susunan asam amino atau pola asam amino ikan sangat baik ya bagi tubuh kita. Berikutnya di dalam minyak ikan. Sekarang tadi kan proteinnya. Sekarang kita lihat dari minyaknya. Itu asam lemaknya dibanding dengan produk hewani lainnya itu mengandung ya, asam lemak tidak jenuh. Jadi lemak ikan banyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Termasuk EPA ya. Ini adalah jenis asam lemak yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Kemudian DHA, dan ini juga jenis asam lemak yang ada di dalam minyak ikan ya. Itu sangat baik untuk otak ya, biasanya untuk kecerdasan ya. Ini DHA bagus. Nah, berikutnya kandungan mineralnya itu lengkap ya. Hampir semua mineral ada di dalam ikan ya. Terutama mineral makro dan mineral mikro ya, ada semua di dalam ikan itu ya. Keunggulan lainnya itu ikan lebih cepat disajikan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi di dalam ikan itu tidak atau jarang sekali penolakan ya, karena baunya misalnya kan seperti daging kambing, kadang-kadang kan orang tidak suka karena baunya ya, atau karena isu ya kesehatan juga kadang-kadang ya. Jadi daya terimanya kadang-kadang lebih rendah daripada daging ikan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana ikan itu digolongkan ya. Nah, ikan itu bisa digolongkan menurut jenisnya, menurut asal atau tempat hidupnya, kemudian juga menurut kandungan lemaknya. Jadi ada 3 macam penggolongan ikan. Berdasarkan jenisnya ikan dibagi 2. Ikan bertulang belakang atau bersirip ya. Sehari-hari ini dikenal sebagai ikan beneran ya. Kita ya bentuknya memang mirip ikan ya.
Kemudian ikan yang tidak bertulang belakang atau tidak bersirip, misalnya ini kerang-kerangan ya, atau moluska seperti cumi-cumi gitu ya. Jadi tidak bertulang belakang atau udang-udangan ya. Kerang-kerangan, moluska, kemudian udang ya, atau krustasea. Sekarang berdasarkan tempat hidupnya, saya kira ini jelas ya. Ada ikan air tawar, hidup di air tawar ya, seperti ikan mas, mujair, gabus, lele, nila, tawes, bawal air tawar ya, lobster air tawar juga ya. Dan juga, berikutnya adalah ikan yang hidup di air laut ya. Dan di air laut itu biasanya hidupnya di muara juga ya, muara sungai. Contohnya ya ikan kakap, ikan kembung, ikan bawal ya, bawal laut ya, kemudian ikan bandeng, tenggiri, tuna, salmon ya, kod, herring dan sebagainya ya. Kalau kita lihat ikan laut ya, ikan laut juga dibagi dua. Pertama adalah ikan yang hidup di permukaan, disebutnya ikan pelagik ya. Kemudian ikan yang hidupnya lebih di bawah permukaan air laut, disebutnya demersal. Nah, ini contoh ikan pelagik itu, misalnya di sini tuna ya, berbagai jenis tuna nih. Ada juga tongkol termasuk tuna ya. Kemudian ada jenis tuna yang lain ini ya, yang biasa memang dikenal ya. Kemudian ada ikan mackerel ya, atau salmon ya. Bisa juga ikan lain ya, ikan terbang ya. Itu termasuk ikan yang hidup di permukaan ya. Jadi tidak terlalu di dalam. Nah, berikutnya ada juga ikan demersal. Ikan demersal itu hidupnya di bawah permukaan air ya, di dasar, biasanya di dasar laut atau dalam. Misalnya ikan kakap merah atau kakap putih ya, itu memang di dalam. Oke. Berikutnya adalah penggolongan ikan berdasarkan kandungan lemaknya. Nah, berdasarkan kandungan lemaknya, ikan digolongkan menjadi 3. Yang pertama, ikan berlemak rendah ya. Biasanya kurang dari 2%. Misalnya di sini nih, lobster termasuk ya. Kemudian juga ikan gabus ini termasuk ikan berlemak rendah, ikan bawal. Kemudian ikan yang lain nih ya, lobster ya, gabus, kerang juga ya. Berikutnya adalah ikan berlemak sedang atau medium. Kadar lemaknya itu 2-5% ya. Misalnya ikan mas, ikan rajungan ya, kakap ya, udang, dan ikan ekor kuning ya. Ikan ekor kuning seperti ini ya, ekornya memang kuning ya. Kemudian yang ketiga adalah ikan berlemak tinggi. Itu lemaknya 6-20% ya. Antara lain ikan herring, mackerel, ikan salmon ya, sardin, tuna, tawes ya, sepat, tembang. Nah, ikan belut juga termasuk ikan yang punya lemak yang tinggi ya. Itu beberapa sifat ikan ya sebagai bahan pangan. Kita lihat juga kandungannya seperti apa ya. Sekarang kita lihat komposisi gizinya. Nah, ikan mengandung protein 15-24, dan ini sama ya dengan protein ternak yang lain ya, misalnya sapi ya, atau misalnya kambing ya. Kita lihat nanti kandungan proteinnya mirip ya. Kemudian lemaknya bisa tadi tergantung jenis ikannya, ada yang berlemak rendah atau berlemak tinggi ya, bisa sampai 20 atau 22% ya. Kemudian ini karbohidrat, yang lain sama organik dan air. Nah, di sini nih kita bandingkan proteinnya ya, hampir sama nih protein ikan dengan protein ternak ya. Nah, nanti dibandingkan dengan unggas juga sama. Kalau dari segi protein, cuma unggas lemaknya lebih sedikit ya. Lemaknya lebih sedikit gitu. Nah, tadi juga kandungan lemaknya beda. Kalau di ternak ini kandungan lemaknya banyak yang jenuh gitu ya. Nah, di sini banyak tidak jenuhnya. Tidak jenuh biasanya lebih bagus untuk kesehatannya dibandingkan lemak jenuh ini ya. Ini tadi ya, daging unggas itu mirip ternak dan lebih kecil kandungan lemaknya. Dan ada satu jenis bahan ya di dalam ikan itu namanya trimetilamin oksida ya.
Kemudian trimethylamin oksida ini adanya di ikan yang masih segar ya. Jadi ikan yang belum busuk gitu. Nah, trimethylamin oksida itu lebih tinggi untuk daging yang merah dibandingkan daging yang putih. Jadi ikan itu dagingnya ada yang merah dan ada yang putih gitu ya. Nah, kenapa kita bicarakan trimethyl oksida ini? Karena kalau ikan itu rusak, ini trimethyl oksida akan direduksi ya, dirubah oleh mikroba ya, dirubah oleh mikroba yang menyebabkan ikan itu busuk ya. Itu dirubahnya menjadi senyawa yang disebut trimethylamin ya. Jadi ini nanti akan menimbulkan bau khas ikan yang rusak ya, trimethylamin ini ya. Oke. Itu komposisi gizi ikan. Sekarang kita meninjau sebentar ya tentang ciri-ciri ikan segar dan ikan rusak. Ini dilihat dari apa saja. Pertama dari warna kulit atau sisik kan. Kelihatan beda ini, yang kalau yang segar itu cerah ya, cemerlang ya, belum pudar, warnanya asli dan kontras. Kalau ikan yang busuk atau dia segar itu kan buram ya, pucat ya, pudar juga ya. Kemudian biasanya kering dan retak. Itu dari warna kulit. Yang kedua kita lihat juga dari sisik itu melekat erat atau tidak. Nah, kalau ikan segar itu melekat erat dan kuat ya. Kemudian biasanya tertutup lendir dan mengkilat ya. Kalau ikan tidak segar, sisiknya mudah lepas ya. Kemudian memudar juga dan ada warna khususnya itu dan pudar, sudah pudar gitu ya. Mata ikan yang segar itu cemerlang ya, kornea matanya bening ya. Kemudian matanya cembung. Kalau yang tidak segar itu redup ya, matanya juga tenggelam ya. Kemudian tertutup lendir ya. Nah, daging. Nah, ini penting juga nih. Dagingnya keras, lentur, dan kalau ditekan itu tidak membekas gitu. Jadi tidak ada bekasnya, jadi balik lagi ya. Kalau disayat ya cerah ya dan elastis gitu. Kalau ikan tidak segar itu kendur biasanya. Dan kalau ditekan dengan jari itu ada bekasnya, bekas jari kita ya. Daging sudah tidak elastis dan lunak jika ditekan ya. Nah, sekarang warna insan juga ya. Melihat ikan segar dan tidak segar itu bisa dari warna insang ya. Kalau ikan segar warna insangnya itu merah segar sampai merah tua ya. Cemerlang, tidak bau dan tidak ada bau yang menyimpang ya. Kalau ikan tidak segar ya warna insangnya pucat ya. Merah pucat, buram, kotor ya. Keabuan, berlendir, dan ada bau busuk gitu ya. Kemudian baunya memang segar ya, bagian luar dan insang juga ya. Kalau yang ikan tidak segar itu bau busuk, terutama bagian insang gitu ya. Kemudian ini juga ada lendir alami nih untuk ikan yang segar ya. Jadi lendirnya itu bening ya. Kalau ikan tidak segar ya lendirnya berubah menjadi warna kekuningan ya, baunya tidak enak gitu ya. Atau juga lendirnya bisa hilang ya, bisa juga mengering gitu ya. Ikan segar juga tubuhnya keras atau kaku ya. Kemudian bila dibelah itu tulang dengan daging itu masih melekat kuat ya, terutama pada rusuk-rusuk ikan. Nah, kalau ikan yang tidak segar itu tubuhnya mudah melengkung, jadi tidak kaku lagi ya. Kemudian dagingnya mudah lepas ya. Kenapa demikian? Karena ini masih rigor mortis istilahnya ya. Jadi kaku kalau ikan segar, kalau di sini udah lewat rigor mortis. Pasca rigor itu sudah mulai terjadi namanya otolisis. Jadi penguraian ya protein-protein daging ikan ya, atau zat-zat lain itu terjadi autolisis ya, atau otolisis, penguraian. Kemudian tulang rusuk itu menonjol keluar ya, dan dagingnya juga mudah lepas dari tulang ya. Nah, kalau kita tenggelamkan dalam air juga ikan itu tenggelam kalau ikan yang segar ya. Kalau ikan yang busuk biasanya tidak tenggelam, terapung ya. Jadi kita sering juga kalau ikan mati baru mati gitu ya. Itu kan biasanya tenggelam di bawah. Tapi kalau sudah busuk gitu biasanya dia akan terapung ya.
Kalau tadi ikan secara umum, sekarang kita lihat beberapa jenis ikan, mana yang segar dan mana yang busuk ya. Nah, untuk kerang dan tiram biasanya dilihat dari cangkangnya ya. Kalau yang baik atau segar itu tertutup rapat cangkangnya ya. Kemudian dagingnya itu cemerlang dan baunya segar. Kemudian kalau yang rusak itu dagingnya melekat berlendir ya. Merekat atau berlendir dan bau amonia gitu. Kepiting bersih, baunya manis, daging kulit mengandung lemak berwarna kuning ya. Kalau di sini biasanya kulitnya agak terbuka kalau yang busuk ya. Kepiting yang sudah rusak itu kulitnya itu agak terbuka gitu ya. Jadi lepas ya mudah. Dagingnya kering, tidak terdapat lagi cairan di dalam kulit daging ya. Warna juga mungkin berubah ya. Nah sekarang kalau udang segar itu, kalau misalnya udangnya berkumpul banyak gitu ya sekelompok, kalau kita jamak itu nanti mudah bergeser ya, bergeser gitu, dan biasanya bunyinya juga khas ya, seret gitu ya. Jadi bergeser ini menunjukkan masih segar ya, tidak ada bau yang menusuk ya. Kemudian dagingnya kenyal juga, warnanya hijau ya, ada yang warna hijau dan agak transparan ya, semi transparan. Nah kalau yang busuk itu biasanya ada bau amonia ya. Biasanya ada warna merah biasanya di bagian kepala kelihatan ya. Nah di sini lobster kalau hidup ya harus menunjukkan tanda hidup ya, alat penjepitnya masih bergerak misalnya ya. Warnanya masih sesuai aslinya, biasanya ada warna kebiruan. Kemudian kalau rusak biasanya kelihatan kalau ada pendarahan gitu ya. Warnanya dagingnya masih agak gelap ya. Dan meskipun memang kalau kerusakan susah ya dilihatnya. Tapi biasanya memang ada warna-warna yang gelap di dalam daging gitu ya. Jadi menunjukkan ada yang sudah rusak di sini. Nah, itu kan kalau yang hidup. Nah, kalau yang mati ya biasanya dilihat dari ekor ya. Ekornya kalau dibengkokkan itu biasanya akan kembali ke tempat semula. Artinya pada waktu dimasak lobster itu bagus gitu, dari lobster segar ya. Jadi kalau misalnya tidak kembali lagi, berarti memang pada waktu dimasak itu kurang bagus gitu ya, atau sudah mati gitu. Jadi di sini kalau yang rusak kemudian dimasak itu ekornya kalau ditarik ya itu tidak kembali ke kedudukan asal ya, karena memang elastisitas dagingnya sudah jauh berkurang dibanding dengan di sini ya. Kalau yang masih segar itu karena dagingnya itu masih elastis ya, masih bagus, jadi waktu matang juga kalau ekornya itu kita tarik dibalikan itu akan kembali ke semula ya. Baik ya, kira-kira demikian ya tentang keunggulan ikan, komposisi ikan, penggolongan ikan sebagai bahan makanan ya. Begitu pula tadi disinggung juga ciri-ciri ikan segar ya dan ikan yang sudah rusak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.